Salam sejahtera bagi kita semua umat Kristiani dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan ini kita masih berjumpa kembali dalam siaran ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Namun sebelum itu terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu karena begitu besar kasih dan setia Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada, kalau kami kuat, kalau kami sehat, kalau kami masih bisa bernafas, bahkan kalau kami masih bisa tersenyum, itu semua karena kebaikan, pertolongan, dan cinta kasih sayang Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tidak ada hal yang jauh lebih berharga yang kami bisa berikan kepada Tuhan selain kami datang, duduk, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan yang terus menguatkan kami, memampukan kami untuk kami melewati hari-hari hidup kami. Maka biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini menjadi sesuatu yang bermakna bagi hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dimanapun berada, pada kesempatan ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Di perikop di situ dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu menjadi sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ketika Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Firman Tuhan ini saya memberikan sebuah tema, hidup yang berdampak. Bagaimana hidup kita bisa berdampak baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan kesempatan ini kita mau belajar dari seorang perwira. Kalau kita melihat dan ingin tahu dari latar belakang seorang perwira ini, dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan sama seperti kita. Dia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sama seperti kita. Dan dikatakan bahwa seorang perwira ini adalah seorang kafir. Tetapi satu hal yang sangat unik yang membuat saya bertanya, mengapa Lukas melibatkan seorang perwira ini dalam Injil Lukas? Padahal dia orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kenapa dijadikan sebuah teladan atau sebuah contoh bagi kita semuanya? Mari kita lihat, ada beberapa poin-poin yang saya bisa bagikan kepada kita semuanya dari apa yang perlu kita teladani dari kehidupan seorang perwira ini.
Dikatakan dalam cerita ini bahwa seorang perwira ini dimiliki seorang hamba yang sedang sakit keras dan hampir mati. Ya, kalau kita melihat antara hamba itu, dalam bahasa Yunani katakan doulos, dan kalau kita melihat dari status seorang perwira ini, ya seorang militer. Dia adalah orang yang berpendidikan, kedudukan, dan punya jabatan dibandingkan kalau kita melihat dari seorang hamba ini. Tetapi kita melihat apa yang luar biasa yang dilakukan seorang perwira ini kepada hambanya yang sedang sakit. Dan membuat Tuhan itu kagum dengan dia, seperti yang disampaikan di ayat 9 bahwa ia heran akan dia. Nah, kita melihat apa yang perlu kita belajar dari seorang perwira ini. Yang pertama adalah dia memiliki belas kasihan. Kita melihat di ayatnya yang ke-1 dan sampai ayatnya yang ke-4. Di sana kita melihat bahwa ketika hambanya itu sakit, dia hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itu berarti bahwa ada kasih di hati seorang perwira ini terhadap hambanya. Kalau tidak ada kasih, tidak mungkin dia melakukan hal itu. Jadi kita melihat di sini dia memiliki belas kasihan. Dia memiliki kasih kepada seorang hamba yang dia punya ini. Dan kalau kita melihat bahwa kalau sampai segitunya dia melakukan hal kepada seorang perwira ini, saya pikir bahwa ini bukan hamba biasa-biasa saja. Saya juga pikir bahwa dia adalah hamba yang setia, hamba yang taat, yang melakukan tugasnya dengan benar, sehingga dikatakan bahwa dia sangat dihargai. Nah, ini hal yang kita pelajari dari seorang perwira ini. Dia memiliki belas kasihan. Terus yang kedua yang dimiliki seorang perwira ini adalah memiliki kepedulian. Ketika hambanya sakit, dikatakan bahwa ketika dia mendengar tentang Yesus, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Dia hanya mendengar tentang Yesus. Dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika dia mendengar dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang-orang sebelumnya, dikatakan bahwa dia memiliki hati untuk mau datang kepada Tuhan. Nah, ini hal yang luar biasa. Dia memiliki rasa kepedulian sehingga sampai ketika hanya mendengar tentang Yesus, dia datang untuk meminta pertolongan supaya hambanya ini menjadi sembuh. Terus yang ketiga yang dimiliki seorang perwira ini adalah dia memiliki kerendahan hati. Kenapa? Saya katakan dia memiliki sebuah kerendahan hati. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang keempat, dikatakan itu bahwa di ayatnya yang ke 6 dikatakan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Berarti bahwa dia menyadari dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia menyadari dirinya bahwa dia adalah orang yang tidak layak. Mengapa? Dia sadar dengan keberadaan dirinya, sehingga dia memiliki sebuah kerendahan hati bahwa jangan bersusah-susah datang. Cukup mengucapkan sepatah kata saja, maka hambaku itu menjadi sembuh, tanpa menyentuh, tanpa bertemu secara fisik. Cukup mengatakan sepatah kata saja, pasti hambaku itu menjadi sembuh. Itu iman yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian hal yang keempat yang dimiliki seorang perwira ini adalah dia memiliki iman yang besar. Dia memiliki iman yang teguh. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan dari bukti iman seorang perwira ini, ayatnya ke-9 dikatakan bahwa ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara bangsa Israel. Hal yang sangat luar biasa, bagaimana seorang perwira ini yang tidak percaya kepada Tuhan, yang belum pernah berjumpa dengan Tuhan, tetapi dia memiliki iman di hatinya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Iya, dia punya harapan yang besar, dia punya iman yang besar bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup menyembuhkan daripada seorang hamba ini. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari seorang perwira ini. Bagaimana dia memiliki belas kasihan, bagaimana dia memiliki kepedulian,
bagaimana dia memiliki roh kerendahan hati, bagaimana dia memiliki iman yang besar. Jadi kita juga belajar dari seorang perwira ini. Kalau seorang perwira ini saja yang tidak mengenal Tuhan, dia memiliki keempat hal ini dalam kehidupannya, dan dikatakan ada bukti iman yang didapatkan bagaimana hambanya menjadi sembuh. Mengapa kita sebagai orang percaya tidak memiliki keempat hal ini? Oleh sebab itu pada malam hari ini, kalau seorang perwira ini hambanya menjadi sembuh, kita juga percaya bahwa apapun sakit penyakit yang kita alami, bagaimanapun situasi, kondisi, keadaan yang kita alami saat ini, kalau kita sedang terpuruk, kalau kita sudah tidak menemukan jalan keluar lagi, seolah-olah semua jalan sudah tertutup bagi kita, dan seolah-olah itu Tuhan sudah jauh dari kita, atau seolah-olah Tuhan tidak peduli bagi kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita melihat di sini seorang perwira dikatakan bahwa dia datang kepada Tuhan. Dia datang berjumpa dengan Tuhan, dikatakan. Hanya satu harapan yang diinginkan, bagaimana hambanya itu menjadi sembuh. Kita juga mari. Ketika kita memiliki sebuah pergumulan, ketika mengalami masalah, persoalan, baik dalam pendidikan, dalam rumah tangga, mari kita datang kepada Tuhan. Kita cari Tuhan. Ketika kita cari Tuhan, maka di sanalah kita mendapatkan sesuatu yang terbaik seperti apa yang kita harapkan. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang disayangi oleh Tuhan. Dan kita percaya mujizat yang Tuhan kerjakan kepada seorang hamba dari seorang perwira ini, dia sanggup melakukan itu. Kita juga percaya bahwa mujizat yang sama Tuhan mampu mengerjakan dalam kehidupan kita, dan kita juga percaya bahwa kita menikmati mujizat itu dalam kehidupan kita. Saudara yang sedang sakit saat ini, saudara yang sedang berkekurangan saat ini, saudara yang mungkin saat ini sudah tidak menemukan jalan keluar, percayalah, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menjawab setiap seruan kita. Asalkan kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga di sanalah mujizat Tuhan itu, dan Tuhan mengerjakannya dalam kehidupan kita. Itu firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Biarlah firman Tuhan itu terus meneguhkan iman kita, bahwa kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan, seperti seorang perwira ini. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh membaca firman Tuhan. Maka biarlah firman Tuhan ini yang terus meneguhkan iman kami, dan kami boleh belajar dari seorang perwira ini yang memiliki kasih, memiliki kepedulian, memiliki kerendahan hati, memiliki iman yang besar. Biarlah itu juga terjadi dalam kehidupan kami, dan setiap persoalan kami, setiap masalah kami, setiap sakit penyakit kami, Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya itu, dan Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih. Siapapun kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, kami diberkati oleh Tuhan, kami dipulihkan oleh Tuhan, kami dimerdekakan oleh darah Yesus Kristus itu. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.